Shalom jemaat Gebis Tuhan Kudus, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Dan kami mau bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau muji Engkau, kami mau masyurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita mau ambil hati kita, kita membuka hati kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini.
Sudah beberapa bulan terakhir kita dunia ini mendapatkan wabah virus COVID-19. Bisa kita bayangkan dalam satu hari Tuhan menerima begitu banyak pesan dari anak-anak Tuhan yang berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Bisa kita bayangkan berapa hari Tuhan menerima permohonan doa dari anak-anaknya. Tapi pada saat hari ini kita tidak meminta permohonan doa kita pada Tuhan, tapi kita mau mempersembahkan persembahan yang berkenan pada Tuhan. Persembahan kita adalah persembahan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian-pujian kita yang menyenangkan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada saat hari ini dengan penyembahan kita. Kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Semua
pernah merasakan kebaikan Tuhan? Yang gak pernah. Semua ada menunjukkan ya, karena semua merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau tekan semua dengan pujian. Meskipun musuh di depan kita, tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. dalam Mazmur 91 berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik. Walaupun COVID-19 di mana-mana kayaknya bikin orang resah, bikin orang takut. Sebenarnya bukan COVID yang bikin takut oleh orang-orang, tapi kematian yang bikin orang-orang takut. Tapi kita mengimani dengan pujian ini, dengan ayat ini, engkau hanya menontonnya saja, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin ya, dengan ayat ini kita akan silakan duduk. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, menjamah kami semua. Roh Kudus hadir di sini. Dari yang menawarkan
Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami rindu dilepaskan dahaga kami dari kenyangkan lapar kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami agar firman yang akan kami baca, kami dengar, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Berbahagia Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di saat-saat yang seperti ini. Tentu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bulan Agustus itu identik dengan bulan kemerdekaan. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Bulan Agustus itu selalu identik dengan kemerdekaan. Selama bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan membuka firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-15. Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya tidak membacakan semua ayat, tetapi beberapa ayat yang berhubungan dan yang sangat penting. Tentu firman Tuhan semua penting, tetapi khusus untuk pagi hari ini ada ayat-ayat yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang 15, firman Tuhan berkata, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Perhatikan di ayat yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat yang keenam. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Selanjutnya di ayat yang ke-11. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Ayat yang ke-12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awasilah supaya kamu jangan saling membinasakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Mari kita bagikan merdeka 3 kali, karena bulan Agustus itu identik dengan kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Wah, kurang keras ini suara. Apa karena pakai masker? Merdeka. 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 Sekali merdeka tetap merdeka. Kalau kita menjadi orang percaya yang sudah diperdekakan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Tuhan tahu kita sebagai orang yang sudah diselamatkan karena kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah dilepaskan dari segala perhambaan, dari segala ikatan dosa, dari segala kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Sudah ditanggung Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah menjadi orang yang merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang percaya yang sudah merdeka, seharusnya sekali merdeka tetap merdeka.
Perhatikan di ayat yang pertama, ini kebenaran firman Tuhan yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan bagian B. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kepada firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah merdeka, seharusnya sekali merdeka tetap merdeka. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang pertama, kita harus menjadi orang yang merdeka. Katakan sama-sama, orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu tidak lagi beban yang ada di dalam dirinya, tidak lagi ada beban yang dipikul, bebas dari segala perhambaan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah merdeka, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kita adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu bebas dari segala tuntutan, bebas dari segala ikatan, bebas dari segala perhambaan. Tidak lagi kita menjadi hamba dosa. Tidak lagi kita didakwa, dituntut oleh karena perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah menanggung itu semua di kayu salib. Kalau Bapak Ibu Saudara datang pagi hari ini, masih ada beban yang kau pikul, masih ada tuntutan-tuntutan yang mendakwa dirimu. Kita merasa, aku sudah merdeka, tapi kok aku nggak plong ya? Kok kayaknya masih ada beban yang begitu berat. Pagi hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Segala dosa dan kesalahan kita sudah ditanggungnya. Dan kita sudah menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu bebas berbuat apa saja. Negara kita, Republik Indonesia, di tanggal 17 nanti merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75. 75 tahun negara kita sudah merdeka. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan di negara kita, pembangunan dari segala bidang mengisi kemerdekaan. Karena apa? Negara kita sudah merdeka. Demikian halnya kalau kita menjadi orang-orang percaya yang sudah merdeka, orang yang merdeka, layanilah Tuhan, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Jangan lagi mau dikuasai kehidupan lama, hal-hal yang menjadi beban. Pikiran-pikiranmu, engkau suka galau, engkau suka khawatir, engkau suka cemas, tinggalkan itu dan arahkan matamu, pikiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Kristus yang sudah merdekakan kita, kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oh, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita sudah menjadi orang yang merdeka, kita menjadi milik Tuhan dan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sebab kita adalah hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah hamba Tuhan dan kita mau melayani Tuhan kita Yesus Kristus seumur hidup kita. Kebenaran yang kedua, perhatikan di ayat yang ke-6 dari pembacaan kita. Galatia 5 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kebenaran yang kedua, kita adalah orang-orang percaya yang sekali merdeka tetap merdeka. Kebenaran yang kedua adalah kita orang
yang beriman. Katakan sama-sama, orang yang beriman. Orang yang beriman. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang beriman, yang percaya. Memang kita belum melihat kerajaan surga, tetapi kita percaya bahwa kerajaan surga itu disediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita harus menjadi orang yang beriman. Apapun yang kita pikirkan, hal-hal yang benar, hal yang positif, ketika engkau percaya, engkau akan mengalami itu. Sebaliknya, kalau kau memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya itu dijauhkan oleh Tuhan. Sebab kita adalah orang yang beriman, berkata benar, berbuat benar, berpikir benar. Orang yang beriman. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Kolose 1 ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dalam iman, kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus tetap tekun, tidak tergoncang oleh situasi apapun. Memang saat ini pandemi sedang terjadi di negara kita. Percayalah bahwa di usia kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia, yang ke-75 tahun, Tuhan Yesus akan menyatakan bahasanya, dan pandemi ini akan segera berlalu. Tidak ada lagi korban dan akan semakin menurun. Percaya engkau, Bapak, Ibu, Saudara? Kita orang yang beriman. Katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Nyatakan kuasamu di tengah-tengah negaraku yang tercinta, Republik Indonesia. Di usia yang ke-75 tahun, engkau menyatakan kuasamu di atas bumi Indonesia. Karena kita orang yang beriman. Orang yang beriman, apa yang kita katakan benar, positif itu akan terjadi. Karena memang demikian adanya. Kita harus menjadi orang yang beriman, tetap teguh, tak tergoyangkan oleh apapun. Yang terakhir, kepada firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Perhatikan di ayat yang ke-13 dari pembacaan kita, Galatia pasal 5, yang mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemudian firman Tuhan yang ketiga, yang terakhir, sekali merdeka tetap merdeka. Kita harus menjadi orang yang melayani. Katakan sama-sama, orang yang melayani. Setelah kita menjadi orang yang merdeka, sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak berdiam diri. Tidak hanya menerima kemerdekaan itu dengan pemberian Tuhan yang Tuhan sudah bayar lunas. Tidak, kita dicuekin dalam bahasa Jakarta, dicuekin. Tidak. Kita harus menjadi orang yang merdeka, dan kita isi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Menjadi orang yang melayani, tidak berdiam diri. Oh, aku sudah merdeka, ya sudah, aku terima kemerdekaan, aku tidak usah berbuat apa-apa. Tidak begitu. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dia melakukan hal yang benar, mengisi kemerdekaan dengan mengadakan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib? Kita menjadi orang yang sekali merdeka, tetap merdeka. Seharusnya dan
Harus kita tunjukkan kita orang yang melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Main musik, worship leader, orang yang menyampaikan kepada firman Tuhan seperti saya di atas mimbar pagi hari ini. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika engkau menjadi ibu rumah tangga, lakukan yang terbaik untuk menjadi ibu rumah tangga. Kalau engkau sebagai kepala keluarga, lakukan yang terbaik untuk keluargamu. Kalau engkau sebagai seorang karyawan, bekerja sungguh-sungguh untuk perusahaanmu. Kalau engkau berusaha sendiri, jadilah seorang wira swasta yang benar-benar. Sebab yang kau lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Orang melayani adalah sebagai wujud bahwa dia melakukan semua untuk Tuhan, karena terlebih dahulu Tuhan sudah menyelamatkan dirinya, menjadikan dia orang yang merdeka. Efesus 6 ayat yang ke-7. Efesus 6 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Oh, haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat, kita datang pada Tuhan pagi hari ini bukan untuk manusia, bukan untuk membalas sidang, tetapi semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, menjadikan kita orang yang merdeka, menjadikan kita orang yang beriman, dan menjadikan kita orang yang melayani Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Tuhan, kami menjadi orang yang merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar pagi hari ini. Kiranya menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga, menyediakan tempat buat kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih pada hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Bagi yang bertugas melayani boleh masuk. Siapkan persembahan kita. Saya dan sedang cuma untuk bangkit diri, kita membacakan deklarasi persembahan. Sudah siap? 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk pemulihan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Ibu Libe, demi kita di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami orang-orang yang sudah dimerdekakan, kami orang-orang yang sudah dikuduskan, dimenangkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberi, ajar kami sebuah kasih yang selalu memberi, kami air mengalir yang tidak dapat kami. Bila berkati hamba-Mu yang membawa kami,
Jangan kamu khawatir, burung di udara ibadah kita pada saat pagi hari ini, siang pagi hari ini akan menaikkan pujian. Musim sudah berlalu Tuhan, Tuhan tetap diharap sampai saat ini.
Bapa dalam surga, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tak merasakan Roh Kudus menyertai Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu sudah memerdekakan hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan keselamatan yang kami terima Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan, kami boleh terima Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan keselamatan itu kekal untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau lindungi semua anak-anak Tuhan, dikebis berkat Roh Kudus Tuhan, dari yang kecil Tuhan sampai lansia semuanya Tuhan. Kau berikan panjang umur, Kau berikan kesehatan yang baik Tuhan, dan Tuhan jauhkan Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan turunlah berkat-Mu Tuhan buat anak-anak Tuhan. Jika ada yang kurangan, Tuhan berkati semuanya Tuhan, sehingga hidup mereka boleh berkecukupan Tuhan, bahkan berlimpah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi. Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang tidak bisa datang dan tidak bisa hadir pada siang hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, akhirnya Tuhan menyertai dan melindungi dan memberkati hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan.